Hari ini keadilan harus tegak seadil-adilnya. Maka sekarang lihat orang yang datang ini, kalau ada dosanya berikan kepada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila shiratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Jamil Hidayatullah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain selama kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita semua. Dan semoga kita tidak hanya bertemu di masjid ini, tapi mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita renungkan sejenak. Kita bayangkan keluarga kita yang saat ini ada di kampung halaman, mereka sedang merindukan kita semua. Kita perhatikan kanan kiri kita, saudara-saudara kita, kekasih kita yang tahun kemarin masih ada bersama kita melaksanakan sholat Id bersama-sama. Keluarga kita yang kita harapkan pagi hari ini bisa melaksanakan sholat Id bersama kita, namun mereka tidak bisa hadir di tempat ini. Mungkin karena ada larangan mudik dari pemerintah sehingga kita tidak bisa melaksanakan Id bersama mereka, atau mungkin saja karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendahului kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Id bersama kita. Kondisi seperti ini tentunya membuat kita semua merasa sedih, merasa pilu. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan rindu ini atau perasaan sedih tidak bisa kita obati saat ini. Sekalipun kita menangis pada saat ini, mereka tidak akan datang ke tempat ini untuk melaksanakan sholat Id bersama kita. Ada satu hal yang dapat kita lakukan pada saat ini adalah mendoakan mereka. Kita doakan orang tua kita yang saat ini masih hidup, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita kasihi. Semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ketenangan di dalam menjalani hidup, dan semoga mereka dijauhkan dari segala macam bahaya. Dan kita berdoa semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul bertemu dengan mereka di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat.
Dan selanjutnya bagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan Allah menempatkan di tempat yang layak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tentunya kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita tidak boleh larut dalam kepiluan. Karena pada pagi hari ini adalah hari kemenangan, hari raya bagi kaum muslimin. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Kenapa kita bahagia hari ini? Karena yang pertama adalah kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita semua tentunya sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Doa kita sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya bertemu, bahkan Ramadan sudah meninggalkan kita. Sehingga sebuah kesyukuran bagi kita karena kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hal-hal yang dapat membuat kita semangat, kita bahagia pada pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala namun tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, "Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila 'idikum yaqulu Allahu ya malaikati idza shamu syahrul Ramadan." Apabila umat Muhammad telah melaksanakan puasa Ramadan, wa kharaju ila 'idikum, kemudian mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id. Jadi pada saat tadi ya, kan kita sudah melaksanakan puasa Ramadan semua. Maka ketika tadi pagi para santri meninggalkan asrama, bapak ibu adik-adik semua meninggalkan rumahnya masing-masing berjalan menuju masjid ini. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu," bahwa setiap orang yang beramal, setiap orang yang bekerja, yatlubu ajrahu, tentu saja mereka mengharapkan upah, mengharapkan gaji, mengharapkan insentif, mengharapkan pahala dari amalannya. Inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah memaafkan mereka. Jadi kita bersyukur ya, karena Allah sudah mengumumkan ya tadi ya, pas kita ada di jalan menuju masjid ini, Allah sudah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, fayaqulu munadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum." Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian masing-masing. Jadi Allah menyuruh irji'u ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian masing-masing. Qad baddaltu sayyi'atikum hasanatin, sungguh telah aku mengganti kejelekan-kejelekan kalian hasanatin dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa untukku, wa aftartum li, dan kalian telah berbuka karena aku, faqumu li maghfuran lakum." Maka sekarang berdirilah kalian semua maghfuran lakum, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya. Subhanallah, inilah sebuah kebahagiaan bagi kita, karena kita sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan atau man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang telah melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman dan kemudian ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi merupakan sebuah kesyukuran dan juga kesuksesan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengganti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mendapatkan informasi seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Setelah Allah sudah mengampuni kesalahan kita, kebaikan-kebaikan kita sudah ditambah, kita sudah banyak beribadah selama bulan suci Ramadan, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus istiqomah. Kita harus istiqomah. Istiqomah bukan berarti diam ya, bukan diam di tempat. Istiqomah adalah continue ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama ini harus berkelanjutan ya. Jangan karena berhenti Ramadan berhenti membaca Al-Quran. Sudah selesai Ramadan selesai salat berjamaah. Selesai Ramadan yang biasanya di Ramadan mulut sudah tidak biasa membicarakan kejelekan orang lain karena mungkin kita lapar ya, kita banyak membaca Al-Quran. Nah di bulan Ramadan, di luar Ramadan nanti dipertahankan seperti itu ya. Kita harus istiqomah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalul a'mali ala wajhil ardi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling baik, amalan yang paling utama di muka bumi ini adalah adwamuha, yaitu amalan yang paling istiqomah, yang berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikitnya. Jadi hadis ini jangan dibalik ya. Jangan mengatakan tidak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Tapi di dalam hadis ini yang ditekankan adalah adwamuha, istiqomahnya yang penting ya. Banyak istiqomah, sedikit juga istiqomah. Ya tentunya banyak istiqomah itu lebih baik daripada sedikit yang tidak istiqomah. Kemudian selama kita istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka perlu melakukan yang kedua, yaitu kita menjaga amalan-amalan baik yang telah kita lakukan. Jadi maksudnya di sini adalah kita menjaga amalan-amalan kita adalah kita jangan merusaknya. Jangan merusak amalan baik yang telah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Allah telah mengampuni dosa kita, maka di bulan Ramadan nanti jangan kita rusak kebaikan-kebaikan kita dengan perbuatan kita sendiri. Banyak hal yang dapat merusak amalan baik kita. Salah satu diantaranya adalah takabur atau sombong ya. Contohnya iblis sudah dimasukkan surga oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, tapi karena dia disuruh sujud ke Nabi Adam, dia sombong ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, maka akhirnya iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada gelar yang disandangkan kepada iblis, laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu karena kesombongannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah ya An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ini dasarnya ya. Janganlah kalian menjadi seperti wanita pemintal benang, kemudian dia mencerai-beraikan kembali benang yang telah dibintalnya. Jadi contohnya kalau di Papua sudah buat noken ya, noken sudah bagus, setelah selesai nokennya jadi ditarik lagi benangnya, ditarik ya dicerai-beraikan. Nanti setelah itu ya hanya dapat capek saja, tidak bisa menggunakan noken tersebut karena ditarik lagi ya. Dan selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, potongan ayatnya adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerimanya. Jadi kita sudah banyak bersedekah di bulan suci Ramadan, dan insya Allah akan berlanjut nanti setelah bulan suci Ramadan. Maka sedekah kita tidak usah disebut-sebut ya. Bil manni, salah satu pembatal sedekah adalah dengan menyebut-nyebutnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni, kemudian wal adha, menyakiti si penerimanya. Kemudian yang ketiga yang dapat merusak amal adalah iri atau dengki ya. Jadi iri adalah paling kecil, kita tidak senang kalau melihat orang lain bahagia. Hati kita tidak terima kalau ada orang lain bahagia. Tetangga kita beli kipas malah kita yang pusing, yang muter-muter.
Tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan. Yaitu bahasa candaan ya. Maksudnya ya saking ya kita tidak terima ya, karena tetangga kita sukses misalnya. Ini dapat merusak, bukan merusak tapi dapat memakan kebaikan-kebaikan kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-hasadu dengki ya, dengki, hasad atau dengki, ya'kulul hasanat dapat memakan kebaikan. Ya bukan hanya merusak ya, tapi memakan ya. Kalau merusak ya kita rusak kipas angin masih ada bangkainya. Tapi kalau dimakan habis masuk di perut kita ya. Jadi al-hasadu ya'kulul hasanat, dengki dapat memakan kebaikan-kebaikan kama ta'kulun narul hatab, seperti api melahap kayu bakar. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita pertahankan amal baik kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan rusak dengan amalan kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri. Salah satu di antaranya adalah kita tidak usah mendengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena walaupun kita mau dengki, mau kita tidak terima si A sukses, ya tetap sukses karena memang Allah sudah yang menentukannya. Jadi kita terima saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya kita berusaha ya. Kalau kita pengen mencapai seperti pencapaian tetangga kita, pencapaian si A, pencapaian si B, maka kita berusaha. Namun perlu diingat, lanal ikhtiyar walillahil qadar. Kita wajib berusaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi SAW menginformasikan kepada kita, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh ya. Jadi ini semua kita insya Allah sudah berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, maka marilah kita sempatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya. Bisa mulai dari besok, bisa mulai dari setelahnya, pokoknya terhitung jumlahnya 6 hari dan tidak keluar dari bulan Syawal ya. Kalau misalnya sekarang besok lusa masih mau silaturahim dulu, setelah itu baru berpuasa ya. Kalau mau setar mulai besok juga tidak masalah, boleh ya. Karena hari raya Idul Fitri yang diharamkan puasa hanya sehari saja. Hari ini tidak boleh puasa, besok sudah boleh. Jadi kemarin saya dengar santri ya, Ustaz, aduh ini sudah puasa terakhir, gimana Ustaz? Saya mau tambah lagi katanya, saking semangatnya ya. Jadi saking semangatnya, santri ada yang bilang seperti itu kemarin, subhanallah. Jadi santri tidak usah tambah lagi 1 tahun ya, tapi cukup tambah 6 hari di bulan Syawal, sudah bernilai puasa 1 tahun. Ini informasi yang disampaikan kepada kita. Lalu kemudian bagaimana dengan bapak-bapak yang sempat bolong puasanya kemarin, atau ibu-ibu yang sempat haid di bulan suci Ramadan sehingga belum penuh, maka diganti dulu ya. Diganti dulu puasa wajibnya, baru nanti bisa dilanjut puasa sunnahnya. Kalau alasannya bagaimana Ustaz? Ini puasa sunnahnya hanya berlaku di bulan Syawal, kemudian puasa wajib ini bisa diganti di bulan-bulan selanjutnya, masih ada 11 bulan ke depan. Jawabannya adalah iya, kalau masih hidup ya. Kalau setelah berpuasa 6 hari langsung mati, siapa yang mau mengganti puasa wajibnya? Makanya kewajiban itu didahulukan. Nanti kalau masih ada waktu dan masih diberi kekuatan oleh Allah, bisa dilanjut dengan puasa sunnah Syawal 6 hari. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir adalah setelah ini ya, kita salaman-salaman, saling memaafkan di antara kita. Ya bagi ya ibu-ibu, bapak-bapak ya tidak bisa salaman ya, tapi kita niatkan untuk memaafkan saudara-saudara kita, khususnya para tetangga ini, kita saling memaafkan. Dan juga orang-orang yang kita kenal yang saat ini tidak ada di sini, kita niatkan ya, kita sampaikan kepada Allah bahwa kita sudah memaafkan mereka. Karena apa? Ancaman dari Rasulullah, di akhirat nanti ada orang muflis ya. Muflis, bukan muflih ya. Kalau muflih artinya beruntung. Ini muflis pakai S. Muflis adalah orang bangkrut. Orang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang membawa banyak pahala, ya, pahala puasanya bagus, pahala salatnya bagus, pahala Al-Qur'annya bagus, tapi setelah itu banyak orang yang menuntutnya. Setelah dibuka pintu royan, pintu khusus orang yang berpuasa diumumkan sudah dibuka pintu royan, silakan masuk. Bagi yang berpuasa berdatangan, malaikat saya mau masuk pintu surga melalui pintu royan. Setelah itu datang orang, tunggu dulu, kamu jangan masuk.
Kenapa? Baru dia bilang, malaikat, orang ini memang bagus, dia sholat tarawihnya tidak pernah bolong sama sekali, puasanya bagus sekali, baca Qur'annya dia rajin sekali, tapi dia pernah menyakiti saya, dia pernah menfitnah saya, dan sampai sekarang dia tidak minta maaf kepada saya. Makanya saya mohon keadilan. Nah, disitulah Allah mengadili. Kalau begitu, berikan kebaikanmu kepada orang ini. Sudah berkurang kebaikannya. Setelah itu datang lagi, pernah punya hutang. Orang ini bagus memang, tapi dia belum bayar hutang ke saya. Diambil dari pahalanya lagi. Ada lagi, ternyata pernah menzalimi lagi, pernah memfitnah dan lain-lain. Maka kemudian pahalanya sudah habis semua. Kemudian malaikat bertanya, gimana kamu mau masuk surga? Pahalamu sudah habis, sudah tidak ada kebaikanmu. Setelah itu datang lagi orang menuntut. Malaikat, ini orang baik memang di dunia, tapi saya pernah disakiti, saya sekarang minta keadilan. Lalu malaikat bilang, ini sudah tidak ada kebaikannya, apa yang mau dikasih ke kamu? Maka Allah menjawab, hari ini tidak ada keadilan yang tidak ditegakkan. Hari ini keadilan harus tegak seadil-adilnya. Maka sekarang lihat orang yang datang ini, kalau ada dosanya berikan kepada orang ini. Jadi kebaikannya sudah habis, lalu ditambah dengan dosa orang lain. Itu salah satunya adalah karena kita tidak minta maaf kepada sesama kita. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah setelah ini dan kita niatkan mulai saat ini kita memaafkan saudara-saudara kita yang ada di sini ataupun yang ada di tempat lain. Ya, kalau kita tidak bisa menghubungi dengan telepon, kita langsung ya kepada Allah sampaikan bahwa kita sudah memaafkan mereka. Kita harus bagus hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah ini diakhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Semoga kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas sabirin wasyakirin wal 'alimin wal 'afidin wal 'abidin wal hafidin wal ghaniyin wa la taj'alna minal maghdubin wa la taj'alna minadh dhalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian khutbah Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.